Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa baru-baru ini banyak yang mengeluhkan ya? Mungkin penghasilan jam tayangnya selalu berkurang, penonton di videonya selalu sepi, bahkan channel-channel yang sudah dimonetisasi pun banyak yang mengeluhkan penghasilan dolarnya itu sering menghilang ya. Nah, mungkin kita tidak mengoreksi kesalahan apakah ada pada channel kita. Mungkin saja channel kita itu terdeteksi spam. Nah, bisa jadi untuk saat ini banyak yang menggunakan teknik gado-gado di saat mereka ingin videonya direkomendasikan, di saat mereka ingin cepat tembus 4000 jam tayang YouTube-nya, tetapi salah di saat menggunakan triknya. Kenapa? Yang mungkin yang kalau kita melakukan hal yang disarankan untuk menggunakan teknik gado-gado ya, sudah kita lakukan. Mungkin di saat kita menggunakan 321, 231 atau 323 ya. Mungkin kita akan simpan di bagian playlist. Mungkin kalau kita yang tahu, saya yakin tidak akan melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena untuk di tampilan playlist itu sebetulnya sudah disetting oleh pihak YouTube kalau video-video kita itu disisipkan di bagian playlist itu untuk menentukan video-video yang memang kalau video kita itu satu tema, kita bisa simpan semua di playlist. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau video kita satu playlist dan di playlist tersebut ada yang membuka penonton alami atau penonton yang menyukai konten kita, secara otomatis playlist tersebut akan terus diputar secara keseluruhan videonya ya. Nah, tetapi coba cek bagi channel-channel yang memang, bukan saya menjelekkan, tetapi mereka tidak memahami di saat kita memasukkan playlist video kita dan video orang lain ke dalam playlist tersebut, anggapan kita mungkin ya hanya muncul di tampilan seperti ini, hanya muncul di bagian playlist ya, tetapi tidak melihat di bagian settingan channel, di bagian penyesuaian channel. Kalau kita membuat playlistnya itu mungkin menggunakan teknik 321, anggapannya ya hanya muncul di bagian playlist tersebut. Misalkan saya playlist ini ya, saya contohkan ya, karena saya tidak pernah macam-macam, jadi saya tidak mau channel saya itu terdeteksi spam ya. Nah, bisa saja kalau memang kita menggunakan teknik tersebut, mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau kita sendiri ingin channelnya terdeteksi spam tapi kita ingin membantu channel besar tersebut untuk dimasukkan ke dalam playlist seperti ini, keunggulannya apa untuk channel kita ya? Mungkin channel kita bisa jadi kena spam, tapi untungnya bagi channel besar tersebut, viewer dan penghasilan dolarnya akan terus bertambah. Karena apa? Mungkin ribuan channel untuk pemula saat ini ya, saya perhatikan di playlistnya itu menyimpan channel-channel besar, sehingga apabila di saat kita mengejar 4000 jam tayang YouTube menggunakan playlist, secara otomatis video channel besar tersebut akan diputar terus menerus, dan tentunya viewer akan terus bertambah dan dolar sudah pasti akan bertambah, karena kalau channel besar sudah pasti kan dimonetisasi dan iklan akan muncul. Nah, keuntungannya buat channel besar, kerugiannya buat channel kita ya tentunya jangan nyalahkan orang lain di saat video kita sepi, di saat jam tayang kita turun, di saat mungkin bagi yang sudah dimonetisasi penghasilan dolarnya itu berkurang ya. Karena kalau kita cek di bagian
setelan channel ya. Di sini coba penyesuaian channel kita masuk ya. Kalau kita memasukkan playlist tidak sesuai dengan aturan YouTube, YouTube telah memberikan aturan ke dalam channel kita bagaimana cara penyetingan, cara menyesuaikan channel YouTube kita dengan benar, sehingga YouTube mendeteksi kalau channel kita itu sudah betul-betul di saat penyetingannya. Tapi kalau kita membuat settingan channelnya itu sembarangan, ya mungkin tidak mematuhi aturan ya. Coba kita cek di sini. Di sini pun sudah disediakan ya. Nah, ada tampilan-tampilan branding, tata letak ya. Kalau kita membuat playlistnya itu tidak aturan, itu nanti akan muncul di bagian ini ya. Nah, bagian ini nanti kalau kita masuk ke bagian playlist itu akan muncul. Nah, kita cek. Nah, kita cek ke playlist ya. Di sini kita cek tambahkan bagian. Misalkan kalau kita buka playlist, nah kita buka playlist, sudah pasti video channel-channel besar akan muncul juga di sini ya. Nah, itu tandanya settingan channel kita itu belum benar, sehingga akibatnya channel kita itu terdeteksi spam. Karena untuk playlist di sini sudah disarankan masukkan video-video kita sendiri ya, jangan sampai memasukkan video orang lain, karena settingan di video ini pun sudah disediakan oleh pihak YouTube. Tetapi mohon maaf, bukan saya sok tahu ya, karena saya pun sama masih tahap belajar. Tetapi alangkah baiknya amankan channel kita. Kalau kita mau menjadi konten kreator yang memang bisa berkembang ke depannya, alangkah baiknya perhatikan channel kita, hindari hal-hal yang memang akan merugikan channel kita sendiri. Perbaiki. Mungkin kalau video kita sepi, atau ingin pendapatan jam tayangnya terus bertambah, atau penghasilan dolarnya tetap aman, buatlah video yang memang betul-betul videonya itu lagi dibutuhkan penonton di channel kita. Kalau kita terus membuat video yang dibutuhkan atau yang memang disukai penonton di channel kita, lambat laun video kita nanti akan terus berkembang. Dan jangan lupa, tentunya kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten. Aduh, ngomong saya sampai belepotan ya sambil ngopi. Jadi jangan salah, di saat kita memasukkan playlist, mungkin kalau kita di YouTube, anggapan bagi pemula itu playlistnya itu hanya muncul di YouTube. Tetapi kalau kita cek di penyesuaian channel kita, nanti akan muncul, sehingga channel kita itu settingannya belum benar ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau hanya untuk mengejar 4000 jam tayang YouTube, apa susahnya kita simpan semua video-video kita di playlist. Kalau mau nonton lewat playlist ya kita tonton lewat playlist ya. Mungkin kita buka file yang lain, buat akun YouTube, isi video supaya channel tersebut mungkin dianggap channel aktif. Kalau memang sobat semua ingin mencobanya, silahkan. Cara saya pun begitu ya. Saya mengejar 4000 jam tayang YouTube tanpa ada neko-neko, dan alhamdulillah penghasilan jam tayangnya pun aman ya. Kita itu jangan sampai terburu-buru, akibatnya nanti kita terjebur ya. Lebih baik pelan tapi pasti, itu yang saya harapkan ya. Jadi saya harap pengikut Sadar Boy tetap mematuhi pedoman, dan saya doakan semoga channelnya semakin berkembang. Jangan lupa dukungannya buat channel ini. Dan sekali lagi, coba cek apabila kita membuat playlist di YouTube, cek di bagian ini ya, di penyesuaian channel. Kalau di YouTube mungkin anggapannya sobat semua tidak akan apa-apa, karena di playlist ini ya kita bisa menyimpan video channel besar masuk, channel kita masuk, channel besar lagi masuk. Nah, anggapannya kan hanya muncul di bagian ini, tapi kalau masuk di penyesuaian channel itu akan muncul. Jadi settingan kita dianggapnya belum benar. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukungannya buat channel ini, mohon di like, di komen,
dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.